Selamat malam, selamat malam. Selamat datang di Midnight Live. Bagaimana weekendnya kemarin penonton? Jangan-jangan gaji udah habis. Ngalir ke cicilan masing-masing. Bulan Agustus ini bulannya kemerdekaan. Gimana, udah pasang bendera merah putih belum? Jangan sampai salah pasang, nanti ada yang baper. Iya, benar. Nakama, langsung saja kita mulai Midnight Live. Kita ke berita yang pertama ya. Karena memang cuma satu. Kita bahas soal kesehatan mental anak dan remaja yang semakin miris karena banyak yang depresi. Jadi kesehatan mental itu kayak saldo tanggal tua. Kalau nggak di-manage dari awal, sisanya udah nggak bisa ditarik tunai. Buat biaya admin aja masih kurang. Kalau duit bais alias abis, masih bisa pinjem temen dulu. Tapi kalau mental yang abis, nggak peduli tanggal tua atau tanggal muda, yang ada nangis di depan kaca. Mau curhat ke temen juga susah. Takut malah jadi bahan gibah tongkrongan. Atau cuma dapat senyum respect. Lanjut lagi adu nasib. Ibaratnya di tongkrongan lagi curhat nih ya. Mending lu diselingkuin masih sempet ngerasain rasanya dipeluk gebetan. Lah gua jomblo dari zaman isi bensin ceban udah full tank. Jangankan dipeluk, pegang tangan cewek aja paling banter pas salaman lebaran. Itu juga ceweknya mak gua. Bisa aja mak gua. Dan yang bikin ngeri, kelelahan mental sekarang nggak nunggu tua dulu. Anak-anak dan remaja juga udah mulai kacau mentalnya. Dikit-dikit masalah mental, habis itu mental, susah fokus, dikit-dikit ngambek, dikit-dikit nangis. Udah kayak HP kentang dipakai main ML. Setting rata kanan sambil dicas. Belum war, HP udah ngebul. Ngelek. Kalah, HP-nya dibanting. Terus nangis sambil gebrak pintu. Mak, beliin HP baru. Kata emaknya, HP baru no, lato-lato yes. Kementerian Kesehatan RI bilang abis cek kesehatan gratis di 72 sekolah, mereka menemukan fakta yang bikin muka pucet, tiba-tiba keringat dingin. Kayak mau ngedate tapi pakai celana dalam di luar. Dari planet Krypton loh. Jadi ada 1 dari 50 anak atau 2% anak usia 15 sampai 24 tahun mengalami depresi. Dan yang bikin merinding bukan karena lihat penampakan, tapi karena faktanya 1 dari 10 anak usia 13 sampai 17 tahun pernah nyoba bunuh diri lebih dari sekali dalam setahun. Bayangin anak-anak yang usianya masih setara anak SMP yang mungkin belum mikirin cicilan, belum mikirin omongan mertua, tapi udah mikir dan merasa hidupnya sudah nggak pantas dilanjutin. Pertanyaannya, kenapa mereka bisa sedepresi itu? Why? Apa penyebabnya? Sampai mencoba bunuh diri, jelas ini bukan cuma perkara galau karena diputusin pakai stiker WA. Atau perkara salah pakai backsound di Instastory. Bisa jadi ini perkara luka yang gak cukup diselamatkan pakai kata-kata sabar dari temen. Betul. Misalnya temennya bilang, sabar aja kamu pasti bisa. Sabar itu memang capek. Yang depresi nyaut, lah Tuhan menciptakan emosi, kenapa kita nggak gubrak-gubrak? Dijawab lagi sama temennya, sabar itu indah. Yang depresi nyaut lagi, kapan indahnya sabar mulu? Dijawab lagi, ya sabar aja. Siklus macam apa ini? Siklus sabar. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah sebelumnya udah ngasih warning, katanya ada 15,5 juta remaja hidup dalam tekanan psikologis. Bayangin 15,5 juta remaja yang PR-nya beres tapi pikiran dan mentalnya nggak beres. Tapi masih ditanya, kok kamu murung? Kamu kenapa diforsir ya? Semangat ya. Dan dari angka segitu, 2,5 juta remaja udah masuk level gangguan mental serius. Aduh.
Yang sembuhnya nggak cukup dengan libur panjang buat healing atau diceramain sama orang yang ngira depresi itu cuma kurang ngaji. Tapi butuh didengerin dan diperhatiin. Penyebabnya banyak, mulai dari kondisi di rumah yang lebih sibuk ngurus tagihan, kasih tuntutan tapi lupa kasih pelukan. Lalu di lingkungan sekolah yang lebih sibuk kejar validasi daripada kejar prestasi. Belum lagi circle teman-teman yang toksik. Bukannya saling dukung tapi saling telikung. Ini nih, serigala berbulu mak-makes nikung terus. Bisa gitu, kencang. Bilangnya sahabat, giliran kita curhat dia malah ikutan ngeluh. Bukannya ketawa ketiwi di tongkrongan malah jadi lomba siapa yang hidupnya paling pahit. Biasanya gitu kan? Ya lo baru segitu, gua nih kemarin naik motor standarnya gua ganti. Yang tadi standarnya di bawah garis kemiskinan sekarang pas di garis kemiskinan. Bisa aja saya. Dan faktor terbesarnya adalah gadget. Jadi gadget itu kayak mantan toksik. Awalnya ngasih perhatian, bikin ketawa, bikin baper, tahu-taunya nyandu, dibuat overthinking, dibuat ngerasa nggak cukup terus. Scrollnya 5 jam, tidurnya cuma 3 jam. Mata hitam, kuotanya habis, mental juga habis. Tapi jempol tetap nge-scroll, nagih terus. Kayak lihat drama Afrika. Gimana tuh? Drama Afrika yang dialognya cuma nanya nama. Who is your name? Who is your name? Who is your name? Krok wewe osas. Drama Afrika tuh. Tahun 2024 kemarin ada sekitar 3.000 anak remaja yang masuk rumah sakit jiwa Menur, Surabaya. Bukan karena kesurupan, bukan juga karena hafalan rumus matematika. Tapi karena kecanduan gadget. Entah gara-gara kecanduan konten di medsos atau kecanduan game online. Tahu-tahu udah 3 hari nggak mandi. Ngobrol sama kipas angin. Bangun tidur tiba-tiba teriak. Aku adalah pria yang sudah mendapatkan kekuatan dari buah gomu-gomu. Gomu-gomu Nomi. Nah, jadi Luffy. Awas lu kibarin bendera Jolly Roger di RSJ. Direktur RSJ Menur, Fitria Dewi bilang kasus gangguan jiwa di kalangan anak naik tajam. Rata-rata 50 anak masuk setiap hari. Itu belum termasuk yang masih ngambang, yang tiap malam story-nya dark. Tulisannya capek jadi manusia. Tapi paginya masih ngepost filter jadi kucing. Pakai caption, aku nggak mau manja kayak kucing. Terserah lo dah. Lihat story-nya aja bikin orang waras emosi. Dan menurut Wamendikdasmen, Indonesia masuk daftar negara dengan screen time tertinggi sedunia. Sehari bisa natap layar selama 7 jam 22 menit. Lihat layar lebih lama dari lihat orang tua sendiri. Lebih nurut sama kata-kata hari ini dibanding nasihat orang tua sendiri. Bangun tidur buka HP, mau tidur lihat HP, mandi bawa HP, nanam cabai bawa HP. Kalau aja HP bisa ngomong, udah ngeluh tuh pastinya. Gue capek bang liat kelakuan lu, nggak jelas. Udah kirimin reels ke gebetan tapi nggak pernah ditanggepin. Malah curhat ke customer service. Chat GPT no, customer service yes. Kalau orang kebanyakan lihat HP bisa depresi. Kalau penonton kebanyakan lihat HP bisa kena sanksi. Kena SP. Kerja jarang push rank mulu. Udah gitu kalah terus lagi. Dari gadget ini muncullah penyakit otak zaman now. Namanya brain rot. Alias pembusukan otak. Kalau melotot, kalau melorot, angkat lagi bang. Makannya bergizi, tapi otak tiap hari dicekokin konten gak bergizi. Kontennya random, absurd, tapi bisa bikin tangan terus nge-swipe, mata terus mantengin, tapi bikin mulut lupa ngomong sama teman sebangku. Orang serumah dicuekin.
Ikan diskus nggak diajak diskusi. Kuda poni nggak disisirin. Kuda lumping makan beling, I need you darling. Udah iya aja gitu. Otak udah kayak rice cooker kosong yang lupa dimatiin. Panas tapi nggak ada nasinya. Bikin gampang emosi. Mudah panik, dikit-dikit ngerasa ketinggalan. Sok FOMO, pelongo-pelongo padahal kosong. FOMO gara-gara takut ketinggalan gosip yang sebenarnya nggak ngaruh apa-apa ke hidup kita juga. Yang ribut orang lain tapi ikutan overthinking. Giliran dikasih soal matematika jawabannya biologi. Kamu tahu nggak sin kos tangen? Dijawab, sini ke kos aku kangen. Dari matematika ke biologi tuh. Ingat, media sosial itu cuma panggung sandiwara. Semua kelihatannya bahagia, glowing, sukses, liburan tiap minggu, ngopi tiap hari, muka mulus kayak tempe kukus. Padahal bisa aja sebelum selfie, mereka nangis dulu di kamar mandi, terus ngesot ke jendela nyari angle buat nutupin double chin. Pas foto lidahnya ditaruh di langit-langit tuh. Ketelan tuh lidah. Dan akhirnya banyak remaja ngerasa hidupnya gagal. Cuma gara-gara bandingin diri sama fit orang yang udah diedit 3 layer. Nggak tahu aja yang kelihatannya perfect di Instagram aslinya cuma kue cubit yang difoto pakai kamera night mode. Ngeblur. Kepalanya kecil, jarinya gede, dagunya lancip udah kayak logo Arsenal. Alisnya meleyot. Ini orang apa musuhnya Men in Black? Pemerintah katanya mau ambil langkah. Platform digital bakal diklasifikasi sesuai resikonya buat anak-anak. Yang terlalu adiktif, terlalu bebas, atau terlalu menguras jiwa kayak mantan toksik akan dikasih label berbahaya. Ya semoga aja bukan cuma wacana dan gak mangkrak jadi slide PowerPoint. Jangan sampai pemerintah kalah cepat buat regulasi dibanding netizen bikin petisi. Di tengah kisruh kesehatan mental anak-anak zaman sekarang, penolong pertama itu bukan Kapten Amerika, bukan juga influencer favorit yang promo kopi literan, tapi orang-orang terdekat. Salah satunya orang tua. Jadi buat orang tua yang merasa anaknya baik-baik aja karena lihat si kecil main HP terus, cobalah lebih peka lagi. Jangan-jangan tiap malam si anak nangis di dalam selimut. Kalau penontonan musuh dalam selimut. Kadang orang tua bingung lihat anak diem aja main HP mulu. Padahal itu bisa jadi cara dia teriak tanpa suara. Daripada diceramahin, coba ganti pendekatan dan tanyain pelan-pelan. Gimana hari ini nak? Udah statue belum? Dengerin aja apapun jawabannya. Meski cuma gumaman kayak mode getar. Hubungan orang tua dan anak itu kayak sinyal. Percuma HP mahal kalau jaringannya putus-putus. Jangan kejar kuota ceramah. Kadang anak cuma butuh ditemenin dan didengarkan ceritanya. Jangan biarkan anak-anak nangis dalam senyap. Mereka bukan entrepreneur yang harus kuat sendiri dari kecil. Perintis. Istilah zaman now tuh. Dampingi bukan cuma mengawasi. Orang tua harusnya pakai hati bukan cuma memantau kayak CCTV. Soal mental anak bukan cuma urusan sekolah, ini PR kita semua. Kalau generasi muda tumbuh dengan luka yang dianggap baper, jangan heran kalau masa depan emas jadi masa depan cemas. Depresi itu bukan cuma sedih gara-gara kuota habis pas lagi nonton Tung 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 Sahur versus Ballerina Cappuccina. Bukan juga sekedar mood jelek karena nggak bisa ke playground kayak Blippi. Ini soal anak dengan rasa kosong, tidur nggak nyenyak, makan nggak nafsu, minat hilang, fokus bubar, otak kayak radio rusak. Nyala tapi cuma kresek-kresek doang suaranya. Dan yang paling menyeramkan, pikiran tentang kematian datangnya diam-diam. Gak pakai sound effect, gak pakai filter, tiba-tiba lewat di pikiran. Kayak iklan pinjol yang tiba-tiba muncul pas lagi nonton live stream di YouTube. Lagi enak-enak nonton drama Cina, tiba-tiba sekarang juga pinjaman 8 juta hanya hari ini.
Dalam 5 menit langsung cair. Iya. Ini kondisi serius, bukan hal yang bisa sembuh cuma dengerin lagu breakbeat di Spotify atau dikasih stiker WA. Semangat ya kakak. Kalau kamu atau temenmu mulai ngerasa aneh, jangan dianggap cuma baper, lagi drama. Itu tanda kepala kita lagi mikir minta tolong. Maka segera tolonglah diri sendiri, cari psikolog, psikiater, konselor. Jangan nunggu mental jebol dulu baru panik. Karena kalau HP rusak masih bisa beli baru. Tapi kalau otak udah busuk nggak bisa diganti pakai otak kodok. Nggak bisa lah. Kodok Zuma lagi. Nembak-nembakin bola. Sekali lagi buat orang tua jangan cuma menuntut anak harus berprestasi, tapi nggak pernah ngecek apa anaknya masih punya semangat hidup besok pagi. Meskipun bagi orang tua tidak mudah membagi waktu antara penuhi kebutuhan dan menyalurkan perhatian. Namun sempatkanlah sebelum sang buah hati keburu hilang nyawa. Aduh, ya betul. Dan untuk pemerintah masalah depresi remaja makin parah, angkanya udah ngeri, korbannya udah nyata, negara itu harus hadir. Negara punya anggaran, punya kapasitas. Jangan cuma bikin slogan tapi giliran ada yang nangis beneran dibilang cuma cari perhatian. Ingat, masa depan bangsa bukan cuma di cerdasnya otak anak, tapi sehat atau enggaknya mental mereka. Kalau nggak mau lihat generasi hancur pelan-pelan, bergeraklah segera sebelum terlambat dan cuma bisa nulis ucapan bela sungkawa. Itulah sajian pembuka kami di Midnight Live. Kami masih punya informasi lainnya, jadi usai jeda kami akan kembali. Tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Auman yang mana suaranya? Kali ini kita akan baca berita. Kali ini kita kasih berita serius. Tong ngapain tong berdiri aja tong? Oh iya. Saya nggak disuruh masuk nih. Kan biasanya langsung masuk. Iya, maaf. Lagi bengong saya. Kenapa? Mikirin Soalnya apa? beritanya serius. Gaji kan udah habis gaji. Habis. Baru tanggal 4. Ya kan cicilan saya banyak. Oke. Rumah, mobil, mobil 2, mobil 3. Istri 1 kan? Istri 1, mertua 2. Yang cewek sama cowok. Oke, saatnya kita baca berita. Kali ini berita serius ya. Karena kalau Darius itu aktor. Jadi ada berita terkait update dugaan kasus TPPU Zarov Rikar yang menyeret 2 nama petinggi bos perusahaan gula. Kejaksaan Agung pun langsung melakukan pencekalan terhadap keduanya. Kita simak informasinya selengkapnya berikut ini. Sekaligus membuktikan bahwa Kejagung bukan cuma manis di layar, tapi serius membongkar. Terkait yang Sugar Group itu memang tim Pitsus sedang mendalami penyidikan terkait dengan pengakuan yang bersangkutan pada saat persidangan perkara suap di PN Surabaya kan, termasuk juga didalami beberapa. Nah, saat ini dipanggil beberapa saksi. Sementara saksi ya terhadap pengakuan-pengakuan baik di berita acara maupun di persidangan bahwa ya ada sejumlah uang yang dalam urusan itu melalui saudara Zarov.
Nah, terhadap saksi-saksi yang itu memang ada 2 orang yang dicekal. Kenapa hal ini dicekal? Karena penyidik memandang perlu, dikhawatirkan. Takutnya ini kan untuk kemudahan dalam proses penyidikan, dikhawatirkan juga takutnya hilang atau melarikan diri, kita nggak tahu kan situasinya. Hanya itu aja. Tapi kedudukan semua masih sebagai saksi. Secara terpisah, pelaksana tugas atau PLT Direktur Jenderal Imigrasi Yuldi Yusman membenarkan telah terjadi pencekalan terhadap Purwanti dan Gunawan untuk berpergian ke luar negeri atas permintaan Kejagung. Kasus ini mencuat setelah Zarof Rikar mengaku menerima uang sebesar 50 miliar rupiah untuk mengurus perkara perdata terkait dengan kasus gula Marubeni. Uang tersebut diberikan agar Zarof memenangkan gugatan yang diajukan oleh Sugar Group Companies. Kendati demikian, Zarof mengaku lupa apakah perusahaan yang memberikan uang tersebut merupakan pihak penggugat atau pihak yang digugat. Selain itu, Zarof juga lupa mengenai rentang waktu perkara tersebut. Ia hanya mengingat kasus itu terjadi antara tahun 2016 hingga 2018. Kalau nggak salah 2018. 2018. Ini antara saudara 2016 atau 18, ya lupa saya. paling besar. Maksud saudara menerima berapa? Waktu itu, maaf itu yang sebenarnya saya mau ralat. Sebenarnya tidak sebesar itu. Berapa memang jumlahnya tersebut? Waktu itu kalau nggak salah, saya itu ada menerima yang pertama mungkin sekitar 50 benar. Terus yang berikutnya itu kecil-kecil Pak. 50 M. Ya. Dari siapa? Dari Sugar. Diketahui Purwantili adalah seorang pengusaha asal Lampung sekaligus pemilik Sugar Group Companies. Sementara itu Gunawan Yusuf merupakan saudara Purwantili. Ia dikenal luas sebagai salah satu taipan gula Indonesia dan pernah menjabat Direktur Utama PT Garuda Panca Arta serta Sugar Group Companies pada 2002. Keduanya, Purwantili dan Gunawan Yusuf, disebut sebagai pemilik lahan tebu terluas dan pabrik gula terbanyak di Indonesia dengan penguasaan lebih dari 75.000 hektar lahan di Lampung, dan mereka juga dikenal sebagai dua sosok terkaya di provinsi tersebut. Namun Gunawan juga pernah terseret sejumlah kasus hukum. Pada 2004 dan 2016, ia dilaporkan ke Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri atas dugaan penggelapan dan pencucian uang. Meski demikian, penyidikan kedua laporan tersebut akhirnya dihentikan oleh kepolisian. Merespon pemeriksaan dan pencegahan Purwantili dan Gunawan Yusuf bepergian ke luar negeri oleh Kejaksaan Agung, pengamat hukum dari Universitas Bung Karno Hudi Yusuf mengatakan proses hukum dapat naik ke tingkat yang lebih tinggi, yakni penetapan sebagai tersangka. Tentu kita berharap Kejaksaan Agung bisa membongkar praktik ini dengan gamblang. Kita lihat nanti seperti apa perkembangannya. Selanjutnya ada berita apa, Tong? Nah, kali ini kecelakaan pesawat latih di kawasan Ciampea, Kabupaten Bogor, merenggut nyawa seorang pilot senior TNI Angkatan Udara bernama Marsma TNI Fajar Adrianto. Jenazah almarhum dimakamkan di sebelah makam sang ayah. Jenazah Marsma TNI Fajar diterbangkan dari Bandara Halim Perdana Kusuma dan setibanya di Probolinggo langsung disambut dengan prosesi militer. Upacara pemakaman berlangsung hikmat dan penuh hormat di TPU Monyetan, Probolinggo, Jawa Timur. Sejumlah kerabat, sahabat sejawat turut mengiringi pemakaman. Mereka menyampaikan doa dan penghormatan terakhir kepada almarhum yang dikenal sebagai sosok rendah hati, bersahaja dan berdedikasi tinggi dalam dunia kedirgantaraan. Almarhum gugur dalam kecelakaan pesawat latih di kawasan Ciampea, Kabupaten Bogor. Hormat! Senjata! Gerak! Setelah tembakan salvo dilepaskan sebagai penghormatan militer, jenazah almarhum yang dikenal dengan call sign Red Wolf itu dimakamkan di sebelah pusara sang ayah, Letkol Purnawirawan Kusindrianto di tempat pemakaman umum Monyetan. Dan beliau ini sosok yang betul-betul peduli ya, peduli dengan teman dan juga peduli dengan masalah pembinaan potensi Dirgantara gitu. Jadi sejak dulu ikut di Saka Dirgantara, kemudian membuat kapal-kapal model pada saat mudanya begitu ya, pada saat di Laut Soyubi. Jadi makanya tadi saya betul-betul nggak kuat ketika menyebut namanya itu karena
kita sama-sama lah, beliau di perbang F16, saya di F5 dulu. Kita sama-sama lahir dan dibesarkan di Larut Swayudi. Kalau di keluarga beliau sering cerita banget, kayak namanya sering kumpul-kumpul bersama keluarga besar, dan tadi juga saya menemui keluarga besar juga, yang dimana berbagi kisah lah, dimana beliau kemarin terakhir ada reuni keluarga. Jadi ya semua nggak menyangka kayak kepergian beliau tuh tiba-tiba mendadak begitu cepat perginya. Ya, kita berikan doa yang terbaik ya tentunya untuk Marsma Fajar Adrianto agar mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Kami akan kembali dengan sejumlah informasi lain, tetaplah bersama kami di Midnight Live. Ya, dan di Senin malam ini kita juga menyuguhkan berita-berita yang pasti mengundang perhatian penonton di rumah. Berita-berita tersebut kita rangkum dalam Monday's Light News. Ya, sepandai-pandainya tupai melompat, ini dia beritanya. Aduh. Sepandai-pandainya tupai melompat, sesekali pasti akan jatuh juga. Pepatah ini tepat sekali ditujukan untuk Mujianto, seorang buronan kasus pembunuhan yang kabur usai melakukan aksi kejinya beberapa hari lalu di Desa Ujung Baroh, Kabupaten Aceh Barat. Korbannya bernama Khairuddin yang ditemukan tewas di dapur rumahnya pada tanggal 29 Juli lalu. Motifnya belum diketahui, namun usai menghabisi nyawa korban, Mujianto langsung melarikan diri guna menghindari kejaran petugas. Beruntung pelarian pelaku tidak begitu jauh. Berbekal keterangan saksi dan barang bukti di TKP, tim Resmob Macan Gading bersama Satbrimob Polda Bengkulu akhirnya berhasil membekuk Mujianto di sebuah rumah di kawasan Panorama, Kota Bengkulu. Pelaku yang sedang asik menikmati pemandangan tak bisa berkutik ketika rombongan petugas datang tiba-tiba sambil membawa surat perintah penangkapan, plus surat undangan untuk bermalam di kamar tahanan Polresta Bengkulu. Makanya buat pelaku kejahatan, jangan macem-macem deh. Mau kabur ke gunung, laut, sawah, ampe gorong-gorong, bakalan ketahuan juga sama Pak Polisi. Sekarang mereka udah pada canggih-canggih, bro. Lihat aja nasib Mujianto yang nekat kabur dari Aceh ke Bengkulu. Tetap ketahuan juga kan? Sekarang kasusnya sudah dalam pemeriksaan Polres Aceh Barat, biar pelaku cepat disidang dan mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum. Dari Bengkulu kita geser dengan kejadian miris di Sinjai, Sulawesi Selatan. Entah pikiran sesat apa yang merasuki oknum guru ngaji ini. Bukannya mengajarkan kebaikan, justru malah meninggalkan luka dan merusak masa depan korbannya. Pelakunya berinisial ABD, usianya udah kakek-kakek, 70 tahun. Dengan bertopeng agama, ABD nekat mencabuli muridnya yang masih anak di bawah umur. Perbuatan bejatnya justru dilakukan ketika sedang mengajar ngaji di dalam masjid. Beruntung aksinya langsung diketahui oleh keluarga korban dan warga sekitar. Pelaku nyaris saja menjadi bulan-bulanan warga sebelum akhirnya berhasil diamankan pihak kepolisian. Dari keterangan unit PPA Polres Sinjai, sudah ada 4 anak yang menjadi korban perbuatan pelaku. Polisi bahkan mengimbau jika masih ada korban lain untuk tidak takut melapor agar kasus ini bisa diusut tuntas. Fakta terbaru pun muncul dari hasil pemeriksaan polisi. Pelaku sebelumnya pernah masuk penjara dalam kasus yang sama. Tua-tua keladi, makin tua justru semakin jadi. Rupanya makin bijak justru semakin ganas. Pelaku sudah tidak kapok lagi karena sudah kehilangan urat malu dan rasa takut. Penjara tidak lagi memberikan efek jera sehingga nekat melakukan perbuatan asusila kedua kalinya. Akibat perbuatannya, kini pelaku terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara.
Di pasar tradisional Balung Jember ada lagi kakek-kakek yang berbuat ulah. Kali ini bukan soal pencabulan, tapi penganiayaan dengan senjata tajam. Penyebabnya sepele, pelaku sering dibuli sehingga emosi dan nekat membacok korbannya. Begini ceritanya. Ceritanya begini. Pelaku Hashim Hamid, 68 tahun, sudah lama menaruh dendam dengan kaolan 53 tahun yang berprofesi sebagai sesama pedagang. Pasalnya korban hampir setiap hari mengejek pelaku sehingga timbul rasa sakit hati. Nah, karena udah nggak kuat tahan emosi, pelaku langsung ngamuk. Jurus golok tanpa bayangan dikeluarkan hingga membuat korban menderita luka di pipi dan tangannya. Akibat perbuatannya, pelaku langsung diamankan di Polsek Balung. Kalau sudah tua begini, seharusnya sabar, Pak. Jangan baper. Dikatain dikit langsung ngegas bawa golok. Malu sama uban yang udah banyak, tapi kok sabarnya malah belum kelihatan. Semoga dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara, pelaku bisa belajar kalau hidup itu bukan tentang melukai, tapi saling menghormati. Iya kan, Aumania? Au! Nah, kita pindah ke Cengkareng, Jakarta Barat. Kali ini pelakunya bukan manusia, tapi ular piton sepanjang 6 meter yang sembunyi di dalam plafon. Peristiwa menegangkan ini terjadi di salah satu rumah warga. Pemilik rumah sebelumnya sempat curiga ketika mendengar suara berisik di dalam plafonnya. Saat diperiksa, bukan tikus atau cicak yang dilihat, namun ular piton yang sedang bersembunyi. Segala upaya pun dilakukan untuk bisa mengeluarkan makhluk reptil sepanjang 6 meter ini. Salah satunya dengan membobol plafon. Ketika berhasil dijatuhkan, ular justru mencoba kabur dan menggigit warga sekitar. Beruntung, petugas yang datang berhasil mengamankan ular dan memasukkannya ke dalam kantong hitam besar. Rencananya ular hasil tangkapan dari rumah warga akan diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam untuk dilepas liarkan kembali ke habitat aslinya. Ingat, jaga kebersihan selalu, bersihkan sampah menumpuk dan semak rimbun. Karena ular itu nggak pernah ada yang ngundang, bisa datang kapan aja kalau rumah kalian kotor dan lembab. Nah, biar nggak bosen dengan berita kriminal terus, kali ini ada informasi soal nasionalisme dari Jawa Timur. Di tengah maraknya bendera bajak laut One Piece berkibar di dunia nyata dan dunia maya, saat Brimob Polda Jawa Timur melakukan perlawanan. Bukan dengan cara fisik atau menggunakan senjata, tapi justru membagi-bagikan bendera merah putih bagi para pengendara sepeda motor dan mobil di jalanan di Kota Madiun. Keren! Aksi ini langsung disambut sukacita oleh para pengendara yang lewat. Apalagi sebentar lagi memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia, sehingga jiwa nasionalisme mereka terwakili dengan bendera merah putih yang terpasang di kendaraannya. Pembagian bendera ini rencananya terus dilakukan sampai detik-detik HUT RI ke-80. Jadi, kalau melihat personel Brimob di jalan, gak usah putar balik atau pura-pura mogok ya. Itu bukan lagi razia kok. Tapi siap-siap spion motor atau mobil kalian dapat upgrade nasionalis gratis dari polisi. Merdeka! Kita masih punya berita lainnya. Ya. Silakan, Otong, kohos saya. Ada yang rame nih tentang polemik kewajiban pembayaran royalti musik bagi bagi pelaku usaha maksudnya. Lagi rame banget dan mulai dibahas dengan serius. Hal ini menyusul kekhawatiran sejumlah pemilik kafe untuk memutar lagu di tempat usahanya. DPR dan Kementerian Kebudayaan disebut akan mencari jalan tengah untuk mengakhiri polemik ini. Pemilik kafe dan restoran kini tengah kelimpungan soal kewajiban membayar royalti atas pemutaran lagu di tempat usahanya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta. Ketua Lembaga Manajemen Kolektif Nasional menyebut pelaku usaha tak perlu khawatir dan menyebut tarif royalti musik di Indonesia tergolong rendah. Perlu sekali lagi kami sampaikan bahwa pemutaran dari layanan digital service provider seperti yang sedang saat ini digunakan itu saya memohon tolong membaca disclaimer-nya bahwa memang aplikasi-aplikasi itu tidak boleh digunakan untuk keperluan komersial. Misalnya kalau kita boleh sampaikan yang selama ini kita dengar ya, itu coba dilihat pengaturan lisensinya bahwa itu hanya digunakan untuk keperluan pribadi. Nah,
Setelah penggunaannya pribadi lalu digunakan di dalam proses usaha, ini kita perlu tambahkan license-nya yang kita sebut dengan public performing license yang memang di tata kelolanya diamanatkan kepada LMKE. Merespons hal ini, Dewan Perwakilan Rakyat menyebut sudah berkoordinasi dengan Kementerian Hukum untuk menyederhanakan aturan pembayaran royalti dan hak cipta musik oleh pengusaha bidang makanan dan minuman kepada para musisi. Baik, DPR RI juga mencermati dunia permusikan yang beberapa saat ini ada dinamika. Dan kami sudah minta Kementerian Hukum yang kemudian juga membawahi LMK untuk juga kemudian membuat aturan yang tidak menyulitkan sambil menunggu revisi Undang-Undang Hak Cipta yang sedang direvisi oleh DPR. Kewajiban pembayaran royalti oleh pelaku usaha sebenarnya termuat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti lagu dan atau musik. Dalam pasal 3 ayat 2 tertulis, layanan publik komersial atau pelaku usaha seperti kafe, pusat kebugaran, klub malam, pameran, bioskop hingga perbankan wajib membayar royalti atas musik yang diputar. Polemik ini awalnya mencuat usai pemilik lisensi gerai mie siap saji di Bali ditetapkan sebagai tersangka karena diduga memutar lagu-lagu berlisensi tanpa izin dan dikenakan pasal pelanggaran Undang-Undang Hak Cipta. Tim Liputan Metro TV. Soal royalti musik gimana pandangan Otong? Iya, jadi kalau kita datang ke restoran isinya suara-suara panci aja lagi masak ya. Gak ada suara musik lagi, udah kayak quiet place. Kayak quiet place. Iya. Ya. Pinter banget bridgingnya. Udah layak jadi co-host utama memang. Kan udah dong. Oke, terkait dengan yang diomongin Otong tadi, film Quiet Place Part 3 resmi diumumkan akan rilis pada 9 Juli 2027. Pada film tersebut, John Krasinski kembali sebagai sutradara, penulis, dan produser. Film A Quiet Place Part 3 resmi diumumkan akan rilis pada 9 Juli 2027 dengan John Krasinski kembali sebagai sutradara, penulis, dan produser. Film ini akan melanjutkan waralaba horor sukses dari Paramount Pictures yang telah meraup lebih dari 900 juta US dollar secara global. Proyek ini akan diproduksi oleh Sunday Night Productions milik Krasinski bersama Alison Seeger dan Platinum Dance. Hingga saat ini, daftar pemain belum dikonfirmasi sehingga belum diketahui apakah Emily Blunt, Noah Jupe, dan Millicent Simmons akan kembali. Mengingat nasib karakter Krasinski di film sebelumnya, kecil kemungkinan akan ada reuni keluarga penuh seperti di 2 film pertama. Meskipun belum ada detail resmi tentang plot, film ini hampir pasti akan tetap berfokus pada makhluk asing dengan pendengaran tajam dan manusia yang harus bertahan hidup dalam keheningan. Film ini menyusul spin-off berjudul A Quiet Place Day One yang rilis tahun 2024 dan disutradarai oleh Michael Sarnowski. Berbeda dengan spin-off, film ketiga ini diperkirakan akan kembali ke alur utama cerita melanjutkan ketegangan khas dari 2 film awal yang disutradarai langsung oleh Krasinski. Pengumuman keterlibatan Krasinski disampaikan melalui akun Instagram pribadinya. Berita ini juga datang di tengah perkembangan besar di industri film, yaitu proses penjualan Paramount Global ke Skydance yang dijadwalkan selesai dalam waktu dekat. Keputusan ini menunjukkan komitmen studio terhadap kelanjutan waralaba A Quiet Place sebagai salah satu aset paling bernilai. Itulah tadi sajian berita kami di Midnight Live dan usai jeda. Perunggu akan hadir di Midnight Live. Pantesan Studio 1 penuh sekarang ya, Tom ya. Udah gak sabar menunggu Perunggu perform. Tapi kita harus jeda dulu, kami akan kembali saat lagi. Tetaplah di Midnight Live. Besok lusa Jakarta memulai lagi semuanya di sana kakak. Kembali lagi
Kita sambut ini dia Perunggu. Mas Adam, Mas Maul, Mas Ildo, apa kabar? Baik, alhamdulillah baik. Terima kasih loh sudah menyempatkan waktu di Midnight Live. Terima kasih juga sudah mau repot-repot ngajakin kami datang ke sini. Oh, enggak kok, kita nggak repot-repot. Iyalah. Nggak capek, pagi kerja, malam ngeband. Capek, iya. Karena ini band kantoran. Oh iya? Dikenal sebagai band rock yang kantoran. Band pulang kantor? Iya, band pulang kantor. Sama kayak kita kan? Iya, iya. Tapi kalau kita dapat lemburan nggak ya? Mas Adam mungkin bisa cerita. Ini sebenarnya ketemunya dulu di kantor apa seperti apa? Jadi kalau mau sama Ildo pernah sekantor. Oke. Jadi mereka tuh dulu di kantornya sempat kayak ngeband bareng untuk acara kantor gitu, kayak bawain lagu-lagu top 40 lah kayak gitu. Kalau gue sama Maul dulu kita satu permainan di Bandung. Dulu kita dari lahir sampai kuliah di Bandung, suka manggung juga, suka main-main musik bareng di acara yang sama gitu. Jadi kenal-kenal gitu. Terus kami sama-sama hijrah ke Jakarta buat kerja. Oh, saat itu. Tapi satu kantor nggak sekarang? Enggak, kita nggak ada yang satu kantor. Nggak ada yang satu kantor? Oke, menarik ya. Menarik juga. Jadi pagi bener kerja di kantor, malam ngeband. Itu bos gimana tuh? Mas Maul. Ya, kami belak-belakan sih cerita gitu bahwa memang ada profesi lain selain. Oh gitu. Jadi pas awal-awal dulu kan waktu kami pertama kali main band bareng kan 2019. Kami ngitungnya masih hobi. Jadi memang aktivitas yang dijalani di luar di luar kerja gitu, di luar punya keluarga juga gitu. Jadi ada hobi yang kami jalani itu main musik bareng. Nah, niatannya awalnya iseng-iseng, terus suatu ketika Adam waktu itu lagi dapat tawaran beasiswa harus ke UK waktu itu Adam ya. Jadi waktu Adam mau kuliah keluar, mau lanjutin sekolah keluar, Adam bilang ini daripada bandnya bubar nggak jelas, kita rekaman aja yuk. Ya udah kami bikin 3 lagu, kami rekam, terus kami rilis aja iseng-iseng. Ternyata yang dengerin ada. Banyak, bukan ada, banyak. Ya, terus lama-lama ya udah mulai makin ada jadwal tawaran manggung segala macam. Ya udah Adam beresin S2-nya, bandnya kok makin lama makin serius. Terus ya udah setiap kami ngantor kami bilang ke bosnya kayak, bos ini kayaknya udah nggak hobi lagi deh, ini kayaknya udah mulai agak-agak jadi profesi. Jadi mereka udah mulai makin ngerti. Ya makin kesini juga kami udah mulai makin mempertimbangkan kayaknya apa possible nggak ya dijadikan ini kalau misalkan nggak usah sambil ngantor, misalkan main band doang, mungkin apa enggak ya, kan takutnya waktunya nggak cukup gitu. Oh, waktunya nggak cukup. Iya. Sekarang masih double ininya. Iya. Masih aman. Gitu deh, ya sambil ngitung-ngitung aja. Iya, fansnya banyak banget loh di sini. Nunggu sampai nginep dari kemarin kan? Kemarin nginep. Saya tagihin satu orang 100.000. Ada tiketingnya. Tiket biasa. Itu juga saya jobnya gini. Jadi calo jatuhnya. Iya. Temennya Eli Sugigi kebetulan. Lalu Mas Ildo gimana bagi waktunya antara kerjaan kantor dan juga bermusik? Dari awal ketika kita mulai lumayan rame panggungannya, kita udah set ekspektasi sebenarnya ke manajer dan ke istri-istri di rumah. Kalau ke manajer kita bilang ya udah pokoknya 1 bulan cobalah dikosongin 1 weekend, karena kita memang manggungan di weekend doang nih. Jadi Senin sampai Jumat kita kerja, terus Sabtu Minggunya kita baru manggung. Ada 1 weekend yang dikosongin untuk keluarga. Itu hasil negosiasi sama istri-istri gitu. Cuman kenyataannya keambil juga ujung-ujungnya gitu. Jadi tetap full weekend kita manggung, pun kadang-kadang sekarang juga kita weekdays kadang ada manggung juga akhirnya gitu. Jadi ya bukan manage waktunya tapi manage ekspektasi aja bahwa ya kenyataannya sekarang alhamdulillah kita dapat panggungan cukup ramai gitu kan ya. Ya rezeki juga jangan ditolak juga gitu kan sebenarnya. Rezeki juga pasti senang ya. Iya, jadi lebih ke ya udah pokoknya kompensasinya nanti ke istri. Ya udah nanti kita liburan atau kita seringin jalan bareng sama keluarga gitu kan, karena memang di weekend kita most likely akan manggung gitu. Apalagi kalau manggungnya di luar kota ya, Mas Adam. Ya itu gimana izin ke kantornya? Dikasih beneran? Dikasih. Karena pada saat awal tadi yang mau bilang gitu, dari awal kami udah bilang gitu ke bos-bos kami kayak kami ya ini ada pekerjaan lain gitu. Dan sempat malah saya undang
bos buat nonton gitu. Oh, jadi gini biar happy ya bos-bosnya ya. Lihat nih yang nonton banyak nih gitu. Iya ya, bisa aja. Senang juga punya bos kayak gini nih. Nah, tapi kalau bicara soal perunggu, filosofi nama perunggu itu dari mana tuh, Mas Maul? Nggak mau jadi emas apa? Jadi perunggu aja gitu. Jadi kalau dari saya sendiri sih waktu itu pertama kali karena saya mikirnya bagian yang desain dan estetisnya gitu. Jadi mikirnya perunggu tuh kayak enak untuk kalau di dalam font apapun tulisan perunggu itu tetap terlihat bagus kalau menurut saya. Sama perunggu tiga suku kata kan. Kalau dijadiin jadi buat sambutan gitu oleh announcer gitu misalkan kita sambut perunggu kan enak tuh nggak yang apa gitu. Kalau Mas kan agak nanggung tuh. Nah kalau untuk jawaban filosofi sebenarnya Bapak Ildo nih waktu itu yang mikirin. Iya jadi kita waktu itu emang milih kenapa namanya perunggu lebih karena alasannya Maul cuman kita cocok logi sambil jalan, cocok logi dan menurut saya juga sesuai lah sama semangatnya perunggu itu sendiri di mana saya nemuin artikel waktu itu. Artikelnya bilang kalau juara 3 itu biasanya kalau dalam perlombaan biasanya lebih bahagia daripada yang juara kedua. Yang runner up ya. Gitu. Karena juara kedua itu biasanya dia udah dikit lagi bisa juara 1, juara menang pertama gitu kan. Tapi kalau juara 3 tuh kayak ya udah yang penting udah naik podium gitu. Jadi biasanya juara 3 itu lebih bersyukur lah gitu dan juara 2 itu lebih kecewa karena dia udah dikit lagi sebenarnya menang kalah sama yang juara pertama gitu. Tapi juara 3 tuh biasanya lebih bersyukur dan kita mengamini lah dari masing-masing dari kita bahwa iyalah kita kayaknya hidup cukup aja lah gitu, nggak perlu jadi yang pertama gitu kan. Tapi ya apapun yang kita dapetin ya disyukuri aja gitu. Oh, filosofinya dalam juga. Banget ya. Nggak kuat saya. Nggak kuat apanya Mas? Nggak kuat nangkapnya. Aman. Yang saya juga nggak kuat. Nah, lagu terbaru, single terbaru, Pikiran yang Matang. Ini apa pesan yang ingin disampaikan dari lagu Pikiran yang Matang? Kalau boleh tahu, awalnya inspirasinya dari mana nih? Mungkin Mas Adam bisa cerita? Jadi awalnya tuh dulu Ildo, awalnya kan jadi emang ada momen di mana kami Ildo dia puasa sosmed lah, jadi kayak uninstall Instagram kayak gitu-gitu. Oh ya? Ya, terus kayak udah dari situ kayak ternyata enak juga ya nggak buka sosmed karena kan kadang baca berita yang nggak berhenti itu kan capek juga ya kayak berita-berita dan kebanyakan negatif juga gitu kan yang ada di sosial media. Pada akhirnya ternyata emang butuh gitu kayak jeda sedikit untuk nggak lihat hal-hal tersebut gitu. Butuh jeda tapi bukan berarti menghilangkan sih. Jadi, atau meninggalkan ya? Enggak, jadi pas lagi jeda itu juga ketika kami, jadi kan waktu itu akhirnya Ildo coba uninstall, terus saya kok kayaknya enak, jadi kami sama-sama nyobain, oh iya ternyata enak juga gitu. Sampai ada suatu hari kami terpaksa harus balik lagi install karena ada tawaran waktu yang bagus untuk mengelola gitu kan. Jadi penting waktu itu. Waktu durasi sangat penting. Penting banget, durasi kan emang harus kita pikirin gitu. Jadi akhirnya kami install lagi, tapi dari situ langsung jadi punya mindset untuk untuk bisa milih-milih informasi yang kami perlu aja. Jadi kayak ada mulai sekarang kalau lihat bacaan atau berita apapun mau itu intensinya negatif segala macam, kan itu kan tergantung pikiran kita sendiri gitu untuk ngeresponin itu berita apa sih, negatif apa enggak, perlu apa enggak buat kita pikirin banget sampai jadi stres sendiri gitu. Jadi mikir di situ ya sih, oh ya udah selain difilter urusan, selain kami kurasi sendiri berita apa yang atau informasi apa aja yang bakal muncul di sosial media kami karena bisa disetting anyway. Ya selebihnya kalau emang ada algoritma yang nge-feed kayak ya udah yang ini mah nggak penting, nggak perlu kami respon apapun gitu. Jadi lebih risky. Nah itu arti dari single terbaru Pikiran yang Matang. Harapan untuk Perunggu mungkin Mas Ildo terakhir, singkat saja, harapan untuk Perunggu album baru atau seperti apa? Iya, kita lagi persiapan untuk launching album kedua kami. Kapan? Yang tanggalnya mungkin belum bisa di-spill, tapi insya Allah dalam waktu dekat lah. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk Perunggu. Dan yang pasti penonton di studio dan juga Aumania dimanapun Anda berada sudah tidak sabar ingin menyaksikan penampilan dari Perunggu. Kami silakan untuk bersiap-siap. Wah, ini dia. Seru nggak obrolan kita nih? Apa Tom? Ngomong Tom? Iya. Ngomong apa? Cukup seru juga malam ini.
Ya udah langsung Kekalingan. saja. Anda sebagai co-host, apa yang ingin Anda sampaikan? Keren malam ini, seru. Keren ya. Besok seru. Minggu ini seru pokoknya. Seru banget ya. Penonton juga seru. Terima kasih sudah hadir di Midnight Live. Kita berikan tepuk tangan. Dan langsung saja kita tutup Midnight Live dengan penampilan dari Progo. Ini yang nonton banyak banget, agak kaget. Ya, judulnya Pikiran yang Matang. 1, 2, 3, 4. Dinding yang mulai berjamur, setengah 2 dan ku butuh tidur. Isi kepalaku tak lebih penuh dari Transjakarta kemarin subuh. Mulai hari ini saja berhenti menyaksikan polamu. Tak apa jika semuanya terlewat, tak pernah berdampak penting bagiku. Hey, aku tak perlu kenal dirimu atau membaca tulisanmu. Ku harap semua tetap begitu. Banyak yang butuhkan perhatianku. Dan hey, kau pernah sita semua waktuku dan tak kembalikan satupun hidupmu. Biar kau yang tahu, banyak yang butuhkan perhatianku. Hari ini tak lebih seru, hari ini tak banyak terganggu. Hari ini oh biasa saja, makin nyaman jauh dari drama. Hey, aku tak perlu kenal dirimu atau membaca tulisanmu. Ku harap semua tetap begitu. Banyak yang butuhkan perhatianku. Dan hey, kau pernah sita semua waktuku dan tak kembalikan satupun hidupmu. Biar kau yang tahu, banyak yang butuhkan perhatianku. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.